Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Malik Ibrahim dan sebagai wawancara dan Maulin Citra Dewi sebagai penyeting. Kami akan mewawancarai seorang wirausaha. Langsung saja kita mulai wawancara ini. Bagaimana kabarnya? Mungkin Bude bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifat Giningsih yang mempunyai kelola wirausaha di bidang limbah. Itu aja yang Bude gunakan. Alamat Bude di Kalibaru. Mungkin ada yang bisa saya sampaikan. Apa jenis usaha apa yang Bude tekuni saat ini? Sementara ini salah satu bidang yang Bude tekuni yaitu limbah industri berupa tempurung kelapa atau istilahnya kalau orang awam bilang itu batok. Jadi dari limbah tempurung kelapa ini Bude bisa mengusahakan menjadi otentik dengan manajemen kondisi. Apa sih niat awal Bude untuk memulai wirausaha seperti ini? Bude memulai wirausaha tempurung kelapa ini udah 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu Bude mulai usaha karena diminta tolong teman awalnya, apakah Bude bisa menyediakan batok tempurung kelapa untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan BUMN yaitu Perhutani sebagai tempat penampungan getah pinus. Awalnya seperti itu. Berapa modal awal untuk memulai usaha seperti ini? Modalnya tergantung kuantitas barang. Jadi kalau misalnya kecil, misalnya tempurung limbahnya itu hanya kira-kira mungkin 2 red, itu 5 juta udah bisa dimulai dengan 5 juta, 5 sampai 10 juta. Lalu untuk menjualnya produk ini melalui metode apa melalui bisnis to bisnis atau bisnis to customer? Kita nggak langsung pelayanan, kita hanya mensuplai barang. Jadi kalau customer itu kita kan menjual barang ke masyarakat, kita istilahnya supply yang sudah bekerja sama semua sebuah perusahaan. Jadi kita ngesup pada pemenang kontrak, pemenang tender pada sebuah perusahaan. Jadi Bude ngesup pada pemenang tender pada sebuah perusahaan. Jadi mensuplai barang saja, pendistribusi barang, mensuplai. Bagaimana cara pengolahannya produk ini sehingga pada saat memulainya itu di prosesnya itu seperti apa, lalu pas dijualnya itu seperti apa? Bude ambil barang ini dari beberapa tempat, yaitu dari pedagang kopra. Jadi awalnya itu kelapa, buah kelapa itu yang tidak terlalu bagus oleh pengopra itu akan dipecah. Kemudian yang bagus dikirim ke Surabaya, dijual bulat-bulat. Jadi dijual kelapa bulat dengan harga yang lebih ekonomis tentunya. Limbahnya itu yang pecah atau yang dibuat kopra oleh mereka. Nah, limbah-limbahnya itu setelah diambil kelapanya untuk kopra itu, tempurungnya itu Bude beli. Awalnya seperti itu. Kemudian Bude punya keinginan untuk memperkerjakan atau memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi membuka lapangan kerja di rumah Bude, sekitar Bude itu. Jadi dari tempurung ini bagaimana supaya bisa bernilai ekonomis, Bude bekerja sama dengan sebuah tender, yaitu yang supplier yang yaitu sebuah pengusaha yang tender sebuah perusahaan besar sebagai pemenang tendernya. Bude masuk ke dia sebagai penyuplai barang pada pemenang tender pada sebuah perusahaan. Mendistribusikannya Bude tinggal perintah dari si pemenang tender. Bude harus memasok barang itu kemana. Bude tinggal mengisi saja sesuai yang diperintahkan oleh pemenang tender. Kemudian batok yang Bude beli itu masih kotor, jadi seperti ini. Jadi seperti ini masih kotor, supaya nanti hasilnya itu
bagus getahnya, karena sebagai tempat kita pinus supaya kualitasnya bagus. Tempurung itu harus dibersihkan dalamnya yang kotor ini, yang masih ada sisa-sisa daging kelapa, supaya tidak berjamur, tidak apa istilahnya, tidak merusak dari kualitas kita pinus. Maka ada spesifikasi dari perusahaan seperti apa barang yang harus kita kirim. Jadi ini masih kotor. Nah, setelah itu kita melibatkan tenaga kerja, dibuang sepetnya, dibuat bersih seperti ini. Ya, seperti ini ya, dalamnya juga bersih. Kemudian spek terkecil lubang minimal 9 cm. Seperti itu ya dia ya. Jadi nanti setelah bersih kita hitung sesuai permintaan, baru kita kirimkan kepada pemenang tender untuk didistribusikan sesuai permintaan. Seperti itu kira-kira. Tadi kan Bude juga menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat sekitar, jadi untuk mengurangi angka pengangguran juga. Betul. Itulah minimal. Untuk itu apakah pegawai di sini harus memiliki keahlian khusus? Tidak, karena ini bentuk limbah hanya memerlukan ketekunan atau urutan pekerja tanpa harus mempertimbangkan skill. Jadi yang penting pekerja itu kita datang ke kita, kemudian kita ajari seperti hanya membersihkan ini, saya kira tidak perlu skill sederajat SMA. Yang penting mereka mematuhi aturan yang saya berikan, membersihkan sepetnya saja sesuai spek yang diinginkan, selesai. Jadi tidak perlu skill terlalu tinggi ya. Jadi meskipun dia sekolahnya SD, orangnya tua ya, yang penting dia bisa bekerja sesuai yang saya inginkan, sesuai spek, bisa masuk tanpa harus ijazah. Jadi melibatkan, memberdayakan masyarakat sekitar tanpa menspek skillnya. Jadi siapapun bisa bekerja sini Insya Allah asalkan bisa. apapun. Yang penting barangnya ada, mereka bisa kerja. Kira-kira ada berapa pegawai yang ada di sini? Tidak pasti. Kalau barangnya itu hanya 1 rit, 2 rit, itu bisa 5-10. Kalau mereka datang beramai-ramai, misalnya bekerja sama bisa sampai 10-11 orang. Paling sedikit kalau datang sekitar 4-6 orang. Karena ini kan tidak harian, borongan ya, sesuai kemampuan mereka. Jadi mereka bisa datang kapan saja. Menyesuaikan dengan bahannya gitu. Ya, misalnya seperti ini nih, coba dilihat itu, ya seperti itu tumpuannya. Itu dikerjakan 10 orang ataupun 15 orang, itu bisa seperti itu. Karena kan bukan harian, kapanpun mereka bisa bekerja selama masak di dapur, menyediakan makan untuk keluarga, misalnya masak, mereka bisa datang ke sini. Kira-kira proses pengerjaannya ini memakan waktu berapa jam atau berapa hari? Tergantung, kalau 1 rit itu ya, 1 rit terbiasa itu kalau orangnya 12, 2 hari bisa selesai. Kalau waktunya dari jam 8 sampai sore jam 4 lah, bisa 3 hari selesai. Kira-kira berapa omset rata-rata bulanan? Omset antara bergerak dan tidak bergerak ya, antara mobilitas yang baru dikerjakan kita kirim sama limbahnya saya juga ya, setelah kita pilih yang bagus-bagus ini masih ada yang pecah-pecah, kita pergunakan lagi, kita manfaatkan untuk pembuatan arang. Dari omset itu bisa per bulan 75 juta tergantung kondisi barang. Artinya tidak memungkinkan untuk lebih terlalu banyak. Rugi. Saya kira kalau namanya orang kerja, rezeki apa kata yang di atas ya, insya Allah kita berusaha supaya tidak rugi. Tapi kalau pengiriman kita itu tidak seperti yang diinginkan sehingga barang dikembalikan, itu bisa rugi. Makanya saya bekerja itu mensuplai barang kepada pemenang tender itu sesuai syarat yang mereka tentukan. Kita berusaha seperti itu. Artinya banyak pesaing juga. Pesaing sih tidak terlalu banyak, pesaing dalam hal ini tidak terlalu banyak, tapi maksudnya itu spek itu kita bekerja kan ada aturannya juga. Jadi barangnya harus misalnya besar, minimal lubangnya diameternya harus 9 cm, atasnya ini rata, dalamnya bersih. Kalau sudah memenuhi aturan spek seperti itu, barang masuk. Kenapa?
harus bersih supaya getah yang masuk di dalam tempurung memenuhi standar kualitas, tidak kotor maksudnya. Jadi kalau barang kita tidak sesuai spek, misalnya terlalu kecil, kurang dari 9 cm, kotor, tapi dikembalikan, kita rugi pasti anggotanya yang bolak-balik gitu. Apa yang dilakukan ketika barang sampai kepada customernya, setelah itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan? Insya Allah selama ini ya kita berusaha untuk melayani sesuai spek. Kalaupun nanti ternyata mereka tolak karena tidak sesuai spek, ya itu harus ini ya, harus menarik kembali barang. Seperti apa barang yang mereka inginkan dan kenapa harus dikembalikan. Seperti itu. Jadi kita harus kita ingin kerjanya selamat supaya tidak membuat kesalahan pada konsumen. Kita jaga kualitas barang termasuk kuantitas barang. Jadi jumlah harus sesuai daftar pengantar yang kita kirim. Apa suka duka dari Bude pada saat mau menjalani usaha ini, dan pada saat sudah menjalani? Kalau saat awal bekerja itu namanya orang bekerja kan mulai awal dulu ya, mengawali dulu ya, kita mesti cari barang di beberapa tempat, dan itu menyesalkan juga menyenangkan karena orang melihat itu kan kesannya dulu, penampakannya dulu seperti apa gitu kan. Jadi sementara kita datang ke tempat-tempat tersebut ya mencoba bersabar di awal karena itu kan baru mulai. Jadi kita berusaha untuk membeli barang dengan bersabar dan sesuai yang mereka mau seperti apa. Kalaupun tidak cocok pada harga, kita kan bisa tawar supaya nggak rugi kita gitu kan. Awalnya seperti itu, kemudian beberapa tahun kemudian setelah lancar kita nggak perlu datang ke mereka, tinggal main telepon aja. Jadi Budi tinggal main telepon aja, barang itu datang, kita tinggal banking aja. Jadi IT sekarang kita pada sini ya, kita kirim banking, kemudian barang datang kita cek, oh sudah sesuai, sudah kita tinggal bilang sama pekerja barang datang, dilaksanakan karena mereka udah terlatih ya, udah sesuai. Seluruhnya itu tetap muka. Kalau di awal-awal tatap muka, setahun 2 tahun tatap muka. Sekarang sudah tidak tatap muka, kita sering menjaga kepercayaan aja. Kalau boleh tahu sudah berapa lama usaha ini? 12 tahun. 12 tahun. Pasti banyak suka duka. Ya. Di awalnya aja ya, banyak susahnya karena kan harus mengenal punya orang. Jadi kita dari beberapa dari mereka itu tentu punya temperamen dan perilaku yang berbeda-beda, ada yang menyenangkan, kemudian ada yang sombong karena kaya gitu ya, sehingga menyepelekan orang lain. Karena kita butuh barang, kita bersabar aja sampai apa yang kita mau itu dapat, sampai mereka percaya sama kita. Itu yang kita kejar di awal. Itu suka duka dari Ya, kemudian apa namanya, karena kadang tempat itu nggak bisa dijangkau oleh mobil, maka kita pakai dari beberapa tempat ini karena hujan panas biasa lah. Di awalnya aja susah. apa harapan Bude untuk usaha ini ke depannya? Ya pengennya Budi pekerjaan ini tetap berlanjut, jadi tetap berlanjut sehingga secara ekonomis itu menguntungkan Budi, kemudian tetap bisa memperkerjakan masyarakat sekitar. Kita membuka lapangan kerja, itu pengennya itu tidak berhenti dari sekarang sampai selamanya kalau bisa, selama perusahaan yang sebagai pemegang sumber dibutuhkan akan melayani. Seperti itu pengennya Budi. Ya rezeki pada ada yang di atas lah yang Allah alam. Jadi hanya berusaha aja. Yang terakhir ini, mungkin ada pesan atau pesan buat kami atau teman-teman? Ya tentunya ada untuk semuanya ya, termasuk si pewawancara dan siapa namanya? Malik. Dia Malik ya, termasuk teman-temannya, mungkin bisa di-share ke seluruhnya. Semangat sekolah, jangan mikir yang macam-macam, kalau bisa jangan pacar-pacaran dulu ya. Sekolah yang benar, kemudian belajar yang benar, kasihan orang tua, semangat, kemudian belajar dari awal. Kayaknya kalau SMK itu tergantung pada kegiatan industri dan kewirausahaan.
Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.